Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa Engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa Engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dengarkanlah Lonceng Natal, ditulis oleh Bill Crowder. Kisah inspiratif, I Heard the Bells on Christmas Day, Dengarkanlah Lonceng Natal. Nyanyian pujian nomor 52, adalah lagu Natal yang sungguh luar biasa. Lagu ini didasarkan pada puisi karya Henry Wadsworth Longfellow dari tahun 1863. Alih-alih bertutur tentang kegembiraan Natal seperti lazimnya, lagu itu justru menyuarakan ratapan, mungkin hati jadi cemas atau oleh bantahan yang keras, atau di manakah sesungguhnya atau damai sejahtera di bumi. Meski demikian, ratapan ini berubah menjadi pengharapan yang meyakinkan kita bahwa Allah hidup berkuasa, atau kejahatan digagalkan, atau damai sejahtera di bumi. Pengharapan yang muncul dari ratapan juga ditemukan dalam Mazmur-Mazmur di Alkitab. Salah satunya adalah Mazmur 43, yang dimulai dengan seruan pemazmur tentang musuh-musuh yang menyerangnya dan Allah yang seolah telah melupakannya.
Namun, pemazmur tidak terus tinggal dalam ratapan, melainkan ia memandang kepada Allah yang tidak sepenuhnya ia pahami, tetapi yang tetap ia percayai. Ia bermazmur, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita meratap, dan kita semua mengalaminya silih berganti. Namun, jika kita mengizinkan ratapan tersebut mengarahkan kita kepada Allah, Sang Sumber pengharapan, kita dapat bernyanyi dengan gembira, sekalipun sambil mencucurkan air mata. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang sedang membuat Anda khawatir saat ini? Dari apa yang dibaca dalam kitab suci, bagaimana Allah dapat memberi Anda pengharapan di masa hidup Anda sekarang ini? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Mazmur, buku nyanyian resmi umat Israel, terdiri dari 150 nyanyian yang ditulis oleh beberapa orang dalam rentang waktu lebih dari 1000 tahun. Penulisnya antara lain adalah Musa, Daud, Salomo, Asaf, dan Bani Korah. Nyanyian-nyanyian tersebut digolongkan dalam berbagai bagian, yaitu mazmur pengucapan syukur, pujian, kutukan, mesianik, kerajaan, hikmat, dan ratapan, serta digunakan dalam kebaktian umum maupun pribadi. Mazmur 43 tergolong dalam mazmur ratapan. Nyanyian-nyanyian seperti itu mengutarakan seruan kepada Allah untuk meminta penyelamatan dan pertolongan di masa-masa penderitaan, keputusasaan, kekecewaan, kesukaran, dan penelantaran. Di dalam banyak manuskrip Ibrani, Mazmur 42 dan 43 digabungkan sebagai satu lagu. Dalam rangkaian mazmur yang ditulis oleh Bani Korah, Mazmur 42 sampai 49, Mazmur 43 adalah satu-satunya mazmur tanpa judul, sehingga diduga sebagai bagian dari Mazmur 42. Bagian refrein, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 43 ayat 5. Hari-hari ini banyak orang Kristen kehilangan sukacita dalam menjalani hidup karena berbagai tekanan persoalan, masalah, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha, sehingga membuat kepala pening, stres dan tidak tenang dalam hidupnya. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin ruwet, berikutnya jiwanya terganggu. Dalam jiwa ada tekanan dan beban yang membuat jiwanya menjadi tertekan dan tidak ada sukacita. Dalam konteks ayat di atas, Daud juga sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, menerima visi Tuhan, dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidupnya.
Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan ketika jiwa tertekan oleh berbagai persoalan? Berharaplah pada Tuhan. Terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan diri-Nya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan olehnya. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara, di tengah masa-masa yang sukar itu, supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita hanya terfokus kepada Tuhan. Memandang Tuhan, itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan dan memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan bagi kita. Mengucap syukur untuk setiap peristiwa sikap dan respon atas pergumulan kita juga menyebabkan jiwa kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita makin tertekan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal, katakan melalui mulut kita, Tuhan, aku mengucap syukur untuk masalah yang besar ini. Mengucap syukur adalah bukti bahwa kita bisa menerima dan memahami bahwa apapun yang terjadi adalah seizin Tuhan dan membawa kebaikan bagi kita. Masalah itu hanya bungkusnya saja dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan. Percaya mujizat masih ada, yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizatnya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percaya bahwa di dalamnya pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah, dan tetap percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Roma 4 ayat 18-19. Penuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Mujizat masih ada. Buat apa jiwa kita tertekan? Percaya saja pada firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan melakukan perkara ajaib di tengah persoalan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.